Tanggal 18 Juli 1981, rumah keluarga Gatzel sudah tidak lagi tampak seperti rumah normal. Lampu gantung para rebus, kaca sinar romprak di lantai, dinding penuh kecacakaran sasatoan. Di jero imah, tubuh mungil David yang berumur 8 tahun merontak. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, diselimuti aura hidung. Sekelilingnya, keluarga berusaha menahan sementara Ed dan Lauren bersama Pastor Gordon bersiap memulai ritual pengusiran. Suasana begitu tegang, udara dingin masuk, menusuk, bari kabeh benda bergetar. Semua dentuman tak terlihat menggema. Tubuh David menegak tak wajar, persendiannya yang membentuk posisi mustahil. Teriakan melengking bercampur dengan suara serak-serak iblis keluar dari tenggorokannya. Tembok pun retak atau berdetak dan kaca pupus sorangan. Dalam kepanikan itu, Ed terserang di bagian dada. Jantungnya seakan diremas. Lorraine melihat sekilas penglihatan tentang simbol-simbol kultus, wajah-wajah yang hidung yang menyeringai di balik bayangan. Arne Johnson, pacar Kak David, melompat masuk ke tengah kekacauan. Ia memegang erat tubuh David, memohon agar anomali itu meninggalkannya dan masuk saja ke dalam dirinya sebagai gantinya. Detik eta oge, suasana berubah. Tubuh David terkuai lemah, tenang kembali, sementara Ed terjatuh tak sadarkan diri, hingga nampasnya tersengal-sengal. Keluarga Gatzel bergegas membawa Ed ke rumah sakit. Di sana, dokter menyatakan ia dalam keadaan koma. Lorraine menunggu di sisi tempat tidur, didera firasat bahwa sesuatu jauh lebih berbahaya sedang menunggu mereka semua. Di pagi harinya, Arne dan Debbie membicarakan kehidupan mereka. Walau tidak memiliki banyak uang, Arne berniat meninggalkan Brookville demi memulai hidup baru. Namun, tanda-tanda kehadiran jin dan setan mulai muncul di sekitarnya. Keeping track of this stuff is what I'm supposed to be paying you for. Not on weekends. Saat sedang di rumah, Arne melihat kotak serial bergeser sendiri. Seekor tikus keluar dari lubang busuk di dinding. Dan dari dalam kegelapan, sosok wanita rentak muncul sekilas. Wajahnya menyeramkan, matanya kosong, gigi busuk tampak ketika ia mendorong wajahnya mendekati Arne. Napasnya berbau busuk kematian. Sejak saat itu, Arne menjadi sasaran selanjutnya. Saat di rumah sakit, Ed pun tersadar nafasnya masih berat. Tubuhnya lemah, namun ingatannya jelas bahwa iblis telah berpindah, bukan lagi dalam tubuh David, melainkan masuk ke dalam Andre Johnson. Lauren segera mencoba memperingatkan keluarga Gatzel. Namun, di saat yang sama, Arne semakin sering berhalusinasi. Di rumah Bruno Saul, sang pemilik kontrakan, ia melihat seakan-akan Bruno menyerang Debbie. Wajah Bruno berubah menjadi sosok mengerikan, tubuhnya seperti makhluk ganas. Dalam kondisi terjebak ilusi itu, Arne menusukkan pisau berpuluh-puluh kali. Getih memericik, tubuh Bruno tersungkur tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, seorang polisi menemukan Arne berjalan di jalan raya. Tubuhnya penuh noda getih dan matanya sangat kosong. Manager of a local dog kennel was stabbed 22 times. Berita pembunuhan brutal itu mengguncang publik. Arne ditahan dan diinterogasi. Debbie bersikeras bahwa Arne bukanlah pelaku dalam keadaan sadar, melainkan dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Well, you're not possessed. Sementara Ed dan Lauren mendatangi pengacara Arne. Mereka mencoba meyakinkan bahwa pembelaan harus menggunakan alasan kerasukan jin, setan, iblis, dan juga juri nying-nying. Klaim berbahaya itu menimbulkan kehebohan besar. Namun, menjadi satu-satunya cara untuk mencegah hukuman mati. Kasus Arne Johnson pun menjadi sidang pertama dalam sejarah Amerika yang menghadirkan kerasukan juring sebagai pembelaan hukum. Flight of stairs. Oh, hush. You shouldn't even be out of bed. Lorraine. Setelah itu, Warren menelusuri kembali jejak David. Mereka mendapati cerita awal ketika David menemukan ranjang air baru di rumah barunya. Saat ia berbaring, permukaan air itu pecah, lengan hidung meraih ke bawah, nyaris menarik tubuh David masuk ke dalam popoikan.
Ketika Loren menelusuri rumah dan menemukan di ruang bawah tanah sebuah benda aneh berbentuk ukiran kayu menyeramkan. Sebuah totem sihir, bau busuk dan kayu lapuk mengular di sana. Jelas ini bukan hanya kasus kerasukan biasa, melainkan kutukan yang ditanamkan melalui sebuah ritual. Remember how I told you that an inhuman spirit needs to be invited? Dengan bantuan Reo, mereka menemukan kasus serupa di Danvers, Massachusetts. Dua sahabat remaja, Jessica dan Katie, terlibat dalam insiden misterius. Katie ditemukan tewas ditikam 22 kali. Wih, pecir 22 kali cuy. Sama persis dengan Bruno. Sementara Jessica menghilang di TKP. Sebuah totem identik dengan milik keluarga Glatzel ditemukan. Loren melakukan visinya di lokasi hutan. Ia menyaksikan tubuh Jessica yang kerasukan, menusuk sahabatnya berkali-kali hingga getih-getih bercucuran. Tubuh Loren di dunia nyata ikut menirukan gerakan tikamannya, hingga Ed harus menghentikannya. Visi Loren berlanjut. Jessica berlari ke tepi jurang, lalu terjatuh. Loren meyakini bahwa jasad Jessica ada di dasar sungai itu. Tim penyelamat pun melakukannya. Koneksi hidung mulai terjalin jelas. Sosok mendebarkan totem kutukan beberapa keluarga untuk menciptakan lingkaran kematian. I know what it looks like, but I don't from the corner. Warren melanjutkan penyelidikan ke rumah-rumah Pastor Kastner, seorang pria tua yang dulu membongkar kultus The Speechless of the Ram. Ia mengungkap bahwa totem itu jelas buatan seorang okultis. Connected to the person who's responsible for this. Really her? Sementara itu, di penjara, Arne mulai mengalami serangan gaib. Bayangan menjerit di sekelilingnya, benar bergerak sorangan. Awaknya nyaris dipaksa untuk mengerut pergelangan tangannya sendiri. Hanya lingkaran air suci yang menjaga ia agar tetap hidup. Sementara itu, Loren dalam kondisi gaib dengan jasad Jessica menyaksikan untuk pertama kalinya sosok perempuan menyeramkan, yaitu sang okultis. Ia tinggal di ruang bawah tanah penuh lilin hidung, meja altar dan simbol-simbol setan, iblis, jin dan juga jurig nying-nying. Perempuan itu sadar akan keberadaan Loren dan mulai menarikkan Warren sebagai musuh berikutnya. How are you doing this? Damned you. The connection works both ways. Karena gangguan makin berbahaya, okultis itu mampu mengirimkan entitas raksasa, sebuah mayat gemuk telanjang, untuk menyerang Ed dan Loren. Ed hampir tak sadarkan diri dan sempat hendak menyerang istrinya sendiri karena pengaruh sihir. Mereka akhirnya menemukan sebuah totem tersembunyi di dalam vas bunga yang busuk. Jejak investigasi membawa pada fakta mengejutkan. Sang okultis adalah Isla, putri dari Kastner sendiri. Semasa kecil, ia terobsesi pada ritual hidung hingga berubah menjadi penyembah setan. Kastner yang ingin mencegah justru menemukan rasa ingin tahu anaknya. Rasa itu akhirnya menjadi malapetaka untuk dianya sendiri. Loren menelusuri kembali terowongan di bawah rumah Kastner, menemukan altar hidung di tempat kutukan ditempatkan. Sementara itu, Isla muncul dan membunuh Kastner, mengorbankannya demi memperkuat sihirnya itu. Di rumah sakit jiwa, Arne melayang di udara, terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tangan terikat siap menghujamkan pecahan kaca ke beheungna. Debbie berusaha menahannya sambil menangis. Sementara itu, seluruh ruangan bergetar hebat. Saat sedang di terowongan, Ed tiba-tiba menemukan Loren dalam bahaya. Isla menyiapkan bubuk hitam ke wajah Ed, membuat ia kerasukan dan mengemuk. Dengan palu godam, hendak menghancurkan istrinya sendiri. Loren memanggil kembali kenangan cinta mereka, mengingatkan bahwa kasih sayang bukanlah kelemahan seperti keyakinan Isla, melainkan kekuatan untuk mereka berdua. Dalam detik terakhir, Ed berhasil melawan kerasukan itu, lalu menghancurkan altar dengan palu besar. Seketika semua kutukan terputus, tubuh Arne pun jatuh ke lantai, terbebas dari rasukan iblis itu. Oh my god!
Di sini Isla, sang okultis, berusaha menyerang Warren secara langsung, namun tubuhnya justru ditarik ke arah kegelapan. Sang tuan yang ia sembah menagih jiwanya sendiri. Tubuh Isla dipelintir, tulang-tulangnya patah, dan bunyi retakan yang mengerikan. Wajahnya hancur hingga ia terseret masuk ke dalam neraka. Buh, mantap, masuk tak neraka. Hi. Di saat Ed menyimpan cawan di altar di museum okultisme mereka, diletakkan di antara artefak berbahaya lainnya. Beberapa waktu kemudian, Arne diadili. Klaim kerusakan setan membuatnya tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan vonis 5 tahun penjara karena pembunuhan tingkat rendah. Libby setia menunggunya, bahkan menikahinya ketika ia masih di balik bui. Mereka tetap bersama hingga saat ini. Pada akhir kisah, Ed membawa Lauren ke sebuah gazebo yang ia bangun, replika dari tempat kencan pertama mereka. Di tengah ketenangan sore, setelah semua kengerian, keduanya menikmati momen sederhana itu, berpegangan tangan sebagai bukti cinta yang bertahan melawan hidungnya kehidupan dunia. Tamat. Oke guys, nunggu selalu John PKB ya. Aing Aji Conot undur diri, sampai jumpa di akhir video. Serem.